Shalom, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Hana Kristina Sinaga dari kelas 10-4. Saya akan menjelaskan PPT saya tentang nilai-nilai Kristiani bab 3. Pengertian nilai-nilai Kristiani. Nilai Kristiani, nilai-nilai yang diterapkan oleh gereja kepada setiap jemaat dengan harapan bahwa jemaat hidup sesuai dengan seturut dengan kehendak Allah. Sejak abad pertama, Alkitab telah merangkum nilai-nilai Kristiani sebagai buah roh yang tertulis pada Galatia 5 ayat 22-23 yang sebagai berikut. Yang pertama ada kasih. Kasih adalah yang pertama dan dianggap sebagai hal utama yang mendasari karakter pengikut Kristus. Kasih yang kita miliki adalah kasih yang sudah terlebih dahulu dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Itu sebabnya kasih kita harus mengikuti teladan yang ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yaitu kasih yang didasari oleh pengorbanan. Dalam bahasa Yunaninya adalah agape. Kita tidak akan sanggup menyamai kasih Tuhan, tetapi setidaknya kita diperintahkan untuk mengasihi orang lain seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus di Matius 22. Di situ ada gambar di sebelah atas, orang yang tulus itu menolong tanpa pamrih, membantu orang lain tanpa pamrih. Lalu di bawahnya ada orang yang munafik, membantu orang lain kalau hal itu menguntungkan dirinya. Semoga kita bisa menjadi orang yang di atas ya, dengan tulus. Yang kedua ada sukacita. Sukacita atau keadaan yang membuat kita senang. Bahagia diartikan sebagai kondisi yang dicari manusia. Memang sulit menjelaskan hal ini kepada mereka yang belum pernah merasakan bagaimana memiliki sukacita karena merasakan kehadiran Tuhan. Kalian juga boleh membaca Efesus 5 ayat 19-20 dan Filipi 4 ayat 4 tentang sukacita yang pengikut Kristus rasakan ketika memuji Dia dan bersyukur untuk kasih-Nya. Misalnya saat kalian sedih karena tidak ada yang mau berteman dengan kalian, kalian tetap dapat bersukacita karena Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kalian. Di gambar tersebut ada segerombolan anak-anak yang sukacita. Lalu yang ketiga ada damai sejahtera. Damai sejahtera merujuk pada keadaan utuh karena ada pemulihan, harmoni dengan keadaan sekitar damai, tetap kita miliki dan rasakan walaupun kita berada di situasi yang menakutkan atau situasi penuh konflik. Tuhan sudah terlebih dahulu mengatasi semua masalah yang sedang dan akan kita hadapi. Dunia tidak akan mengerti mengapa kita tetap tenang. Di situ di gambar paling bawah ada satu keluarga dunia, satu hati. Di situ ada beberapa anak yang bergandengan tangan, yang mengartikan damai sejahtera. Selanjutnya keempat ada kesabaran. Kesabaran adalah keadaan ketika kita dapat menanggung hinaan, ejekan, bahkan tingkah laku merendahkan dan permusuhan dari orang lain. Di sebelah kanannya ada gambar seseorang yang sabar dengan omongan-omongan cemooh dari musuhnya. Selanjutnya yang kelima ada kemurahan. Kemurahan adalah keadaan yang membuat kita rela berbagi dengan orang lain, menolong mereka yang butuh ditolong. Di sebelah kiri ada gambar tentang kemurahan, seorang kakek yang membutuhkan kemurahan. Lalu yang keenam nih, ada kebaikan. Kebaikan merujuk pada keadaan ketika kita ingin membuat orang lain juga merasakan keadaan yang baik. Kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan, dan ini mendorong kita untuk membagikannya kepada orang-orang sehingga mereka dapat merasakan indahnya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Berbeda dengan cara berpikir orang lain, kebaikan kita adalah karena kita membagikan kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan, bukan karena ingin mendapatkan kebaikan dari Tuhan atau membalas kebaikan dari orang yang sudah kita tolong. Jadi kebaikan kita adalah tanpa pamrih. Itu yang membedakan kebaikan agama Kristen.
Di bawahnya terdapat gambar tentang seseorang yang sedang menolong orang yang jatuh. Itu termasuk dalam kebaikan. Lalu yang ketujuh ada kesetiaan. Kesetiaan merujuk pada pengertian dapat dipercaya, dapat diandalkan, memiliki tekad untuk bertahan walaupun menghadapi kondisi yang sulit. Di sebelah kanannya ada gambar kakek dan nenek ini yang bermesraan. Itu menandakan kesetiaan mereka, karena mereka tetap bersama walaupun usia yang sudah cukup lanjut. Selanjutnya ada yang ke-8, kelemah lembutan. Kita belajar banyak dari kelemah lembutan yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam kelemah lembutan ada unsur rendah hati, tidak menganggap diri sendiri penting, tidak mendahulukan kepentingan orang lain. Salah satu ayat Alkitab yang menjelaskan ini dapat ditemui di Galatia 6 ayat 1. Jadi teman-teman bisa membaca. Di sebelah kirinya ada gambar kelemah lembutan yang kita bisa lakukan, kita terapkan di lingkungan sekolah, yaitu mengajari teman kita dengan penuh lemah lembut. Lalu nih yang ke-9 atau yang terakhir, penguasaan diri. Penguasaan diri merujuk pada kemampuan menahan diri dari emosi negatif dan dorongan untuk memuaskan diri. Hal ini merujuk pada kualitas diri sendiri dan bukan pada sifat yang dimiliki oleh Tuhan, karena lebih berhubungan dengan kedagingan manusia. Orang yang menguasai diri adalah yang tidak terpancing untuk coba bereaksi terhadap apa yang didengar atau diterima dan dilihat di luar dirinya. Di situ ada gambar orang berantem. Itu berarti orang itu tidak bisa menguasai dirinya karena dia terpancing emosi. Nah, yang tadi itu adalah buah-buah roh. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang menumbuhkan nilai-nilai Kristen di dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama untuk seorang anak hidup mengenal orang lain di luar dirinya. Bahkan sering dikatakan bahwa orang tua adalah guru pertama yang dimiliki anak. Orang tualah yang mengajarkan anak bagaimana menyampaikan keinginan dengan cara yang baik. Orang tua juga mengajarkan bagaimana karakter yang harus dimiliki oleh anak. Ada standar tentang apa yang baik, apa yang pantas dilakukan, dan apa yang tidak boleh, serta yang harus dihindarkan. Di atas telah dituliskan bahwa sejak dini seorang anak sudah menunjukkan tingkah laku dengan tujuan tertentu. Dengan demikian, keluarga menjadi tempat yang cocok untuk menanamkan nilai-nilai Kristen. Baik, sekian dari materi saya. Diharapkan teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, penulisan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.